My Rival is My Love. Episode 25. Akhirnya selesai juga ujian trial kedua. Gua bersyukur karena selama 1 minggu ini bisa ngerjain semua tes dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Ya, semua ini berkat si Kenzie yang selalu ngebantu mendidik gua di rumah selama trial berlangsung. Meski cara yang dia gunakan untuk mendidik gue sedikit ekstrem sih. Tapi ya gak apa-apa, yang penting ada hasilnya dan gue gak perlu lagi nyontek kayak biasanya. Hahaha. Dan hari ini setelah selesai upacara, pihak sekolah mengeluarkan hasil trial kedua yang telah terpampang di mading sekolah. Gue penasaran, kira-kira lulus gak ya gue? Dengan perasaan yang deg-degan itu, gue segera pergi ke mading sekolah buat lihat hasil ujiannya. Moga aja gue lulus biar si mama seneng. Belum juga sampai di tempat mading, gue udah dihadang sama Kenzie yang berdiri menghadang jalan gue. "Oneng, lo mau kemana? Buru-buru amat," tanya Kenzie dengan muka datarnya berdiri di depan gue. "Minggir lo, Ken. Gue mau ke sana." Gue nyelonong gitu aja tanpa menghiraukan dia. Gue berusaha melewati dia, tapi malah dia narik kerah baju belakang gue. Alhasil jalan gue jadi terhenti karena dia. Gue segera balik badan buat marahin dia. "Ken, please jangan ganggu gue mau lewat." Gue nyuruh dia. Dia malah nyengir sembari ngeledek. Oneng, gue gak nyangka otak lo udah ada perkembangan ya." "Apa maksud lo?" "Bukan apa-apa. Gue cuma seneng lo akhirnya bisa lulus juga." Mendengar kata lulus, gue jadi makin penasaran buat ngelihat apakah yang dikatakan Kenzie itu benar. Gue segera berlari buat ke tempat mading sekolah. Akan tetapi, karena saking semangatnya buat kesana, gue jadi nubruk Kenzie yang ada di depan gue sampai tersungkur di lantai. "Bruk, Oneng, lo itu kenapa sih main nubruk aja?" keluh Kenzie yang gue tindih. "Hehe, sorry Ken, gue gak sengaja." Gue langsung bantuin dia buat berdiri terus nanya keadaan dia. "Lo gak apa-apa kan? Menurut lo?" "Ya elah, judes banget. Cuma ketubruk badan gue yang kurus ini." "Ya udah Ken, gue gak ada waktu buat bertengkar sama lo." Gue kembali berlari ke mading sekolah yang udah dipenuhin siswa-siswi yang juga penasaran dengan hasil ujian mereka. Gue lihat dari ekspresi wajah mereka ada yang lega dan seneng. Gue tebak mereka pasti lulus. Terus ada yang manyun kayak sedih gitu. Dah pasti nilainya jeblok. Haha. Dan setelah berdesak-desakan, gue akhirnya sampai di depan mading. Gue segera lihat kertas pengumuman yang dipasang. Dan seperti biasa, si Kenzie menjadi yang tertinggi nilainya. Gue heran padahal dia tuh gak belajar, tapi bisa dapat nilai tertinggi. Emang bukan kaleng-kaleng kejeniusan dia. Dan gue kembali fokus nyari nama gue dong. Ketemu. Dan gue langsung tersenyum sumringah ketika baca tulisan di situ yang menyatakan lulus. Biarpun ini cuma latihan sebelum ujian nasional yang beneran nanti tiba, gue tetap happy banget sih bisa lulus. Setelah puas ngeliat hasil ujian, gue niatnya mau balik. Akan tetapi gue lihat si Kenzie yang masih berdiri di tempat tadi. Kayaknya dia abis ngeliatin gue. Dengan perasaan yang masih seneng, gue coba samperin dia. Dan begitu sampai dia malah malingin badannya buat pergi. "Ken, lo kenapa mau pergi sih?" Kenzie tim sambil berjalan pelan menjauh dari gue. Meski dia gak peduliin gue, tapi gue tetap berusaha bilang ke dia, "Ken, makasih udah ngajarin gue." Gue gak peduli dia dengar apa enggak. Yang penting gue udah bilang ke dia. Dan tak lama Kenzie memalingkan wajahnya dan tersenyum ke arahku. Dan setelahnya dia langsung pergi lagi. Selang itu gue kembali ke kelas dengan perasaan bangga. Gimana gak bangga? Gue kan lulus. Hahaha. Dan rupanya berita tentang gue yang lulus telah diketahui oleh teman-teman. Pantesan mereka pada ngeliatin gue yang baru masuk kelas. Gak cuma ngeliatin sih, ada yang ngomongin gue juga. "Wih, si Anggi sekarang jadi pinter ya?" "Iya, biasanya kan dia malesan." Gue cuma mesam-mesem cengengesan gak jelas mendengarnya. Rasanya keren juga jadi pusat perhatian di kelas. Apalagi ini tentang prestasi. Biasanya kan gue sering bikin masalah. Sekarang tiba-tiba gue lulus ujian. Ya, meskipun ini cuma tryout, yang pasti gue jadi bisa sombong dikit ke mereka. Haha. Bukan cuma mereka aja yang heran sama kelulusan gue. Pak Abar yang masuk ke kelas juga mengutarakan kebanggaannya ke gue dengan sepenggal pidato yang disampaikannya di kelas. Gue jadi terharu sama kata-kata Pak Abar yang mengeluh-elukan gue di depan semuanya. Nampaknya dia sangat terkejut dengan kemajuan gue. Bahkan Pak Abar nyuruh semua murid kelas 12 IPA 5 buat nyontoh gue. Ini berlebihan gak sih? Belum sempat Pak Abar nyelesain pidatonya, tiba-tiba aja kedua teman baik gue motong pidato Pak Abar dengan celetukan mereka. "Halah, palingan si Anggi lulus karena diajarin sama Kenzie." "Celetuk Yanto ngeledek, kita kan dah tahu lo satu rumah sama dia, ya otomatis pinternya bisa dibagiin." "Ya gak guys,
Sambung Tony menambahkan, memang sih yang mereka katakan itu benar. Gue yang tadinya udah terbang melayang jeti serasa jatuh sejatuh-jatuhnya dengan celetukan mereka. Gagal deh mau nyombongin diri ke mereka. Selang itu, saat jam istirahat tiba gue pergi ke lapangan basket buat nemuin si Kenzie. Gue tahu dia ada di sana, soalnya dia udah beos chat gue. Dan ketika sampai, gue lihat dia lagi latihan ngelempar bola kering. Tanpa pikir panjang, gue langsung nyamperin dia. Seperti biasa, lemparan lo itu luar biasa, Ken. Dia langsung menoleh ketika mendengar kata-kata gue yang memuji lemparannya. Ada apa lo nemuin gue? Lo kesini bukan buat lihat gue latihan kan? Dia bertanya terus melempar bola yang langsung gue tangkap. Enggak dong. Gue cuma mau nemenin lo latihan aja. Sahut gue yang langsung melakukan syuting kering. Sial gak masuk. Dia mungut bola bekas lemparan gue dan lalu nanya. Lo itu kelihatannya seneng banget. Apa karena lulus trial? Ya begitulah, Ken. Makasih ya udah bantu gue. Gue tersenyum ke dia. Ya elah. Cuma lulus di latihan ujian udah seseneng itu. Dasar payah lo. Dia melempar bolanya lagi dan masuk. Gue mengambil bola bekas lemparannya dan kemudian mengoper ke dia. Biarin aja, Ken. Lo kan udah bantuin gue. Sebagai tanda terima kasih, gue akan balas. Lo mau apa? Setelah menerima bolanya, Kenzie kemudian mengutarakan keinginannya. Lo lupa. Lo kan mesti nemenin gue latihan. Bersiaplah nanti sore kita langsung latihan di rumah. Dia kembali melempar bolanya kering. Lo serius mau jadiin gue lawan latihan lo? Gue nanya. Lo nolak. Gue menggeleng. Enggak kok. Gue cuma capek aja abis pulang sekolah masa mesti latihan basket. Lo tenang aja, sebelum latihan kita makan dulu. Dia ngajak makan di luar sebelum pulang. Ya ampun, Kenzie ngajakin gue makan. Tapi masa gue yang utang budi, masa dia yang traktir sih? Gue mau aja sih Ken. Tapi mama gimana? Dia pasti udah masak buat kita. Kataku yang teringat Mama Widya. Lo tenang aja. Nanti gue bilang ke mama. Gue sedikit lega sih kalau udah minta izin sama mama. Bagaimanapun gue gak akan mau makan di luar kalau gak dapet izin dari mama. Gue tuh sangat menghargai masakan Mama Widya. Dan tepat ketika pulang sekolah, Kenzie beneran ngajak gue buat makan di luar. Tapi masalahnya gue gak tahu dia mau ngajak makan di mana. Ken, kita mau makan kemana? Gue nanya sambil ngebonceng dia di jok belakang. Sementara Kenzie masih fokus mengendarai motornya menjawab, diamlah. Taro tahu sendiri, dan selang 15 menit kemudian kita akhirnya sampai. Yang bener aja loh Ken, ini kan rumah makan ayah gue, kata gue setelah melepaskan helm. Gue kira dia mau ngajak makan kemana, gak taunya malah ke rumah makan ayah gue. Udahlah Oneng gak usah protes, yang penting kan makan di luar. Kenzie langsung melangkah masuk setelah memarkirkan motornya. Gue pun segera mengikuti Kenzie masuk, dan ketika udah masuk gue celingukan nyari keberadaan ayah gue yang gak kelihatan. Biasanya dia tuh suka duduk di meja kasir, tapi ini kok gak ada. Ayah kemana ya Ken? Ya gak tahu, lo kan anaknya. Coba lo cari aja sana. Ngeselin banget sih dia. Dan begitu Kenzie duduk, seorang pelayan datang menghampiri kita berdua. Selamat datang. Mbak sama masnya mau pesan apa? Pelayan itu nanya. Gue langsung menyapa dia karena kenal. Masa sih gue yang anak pemilik rumah makan ini gak kenal karyawan ayah? Bang Ilham ini gue. Maaf. Tapi mbaknya ini siapa? Dia kayaknya emang gak ngenalin gue yang pakai seragam perempuan. Dan tiba-tiba aja ayahku muncul dari tempat yang gue gak tahu. Kukira siapa? Ternyata putriku. Dia ini Angga. Masa kamu gak ngenalin wajahnya? Bang Ilham kaget terus natap gue dari ujung kaki sampai kepala. Dia benar-benar tercengang melihat wujud gue. Bos, ini beneran Angga. Ayahku mengangguk dan lalu dia menceritakan semua tentang perubahan gue ke semua karyawannya. Dan meminta semuanya untuk membiasakan diri memanggilku Anggi. Ini memang aneh sih. Mereka dulu mengenalku sebagai Angga putranya bos mereka. Dan tiba-tiba gue sekarang muncul dengan wujud perempuan. Tapi ya mau gimana, kenyataannya gue sekarang ini mang cewek. Dan nampaknya mereka ngerti setelah dijelasin sama ayah. Ternyata ada Kenzie juga. Ayahku baru sadar kalau ada Kenzie dan dia langsung duduk di hadapan Kenzie. Siang Om. Kenzie langsung menyapa. Anggi, kamu sama Kenzie ada keperluan apa datang ke sini? Ayah langsung nanya. Tadinya aku tuh gak mau kesini ya, tapi dia yang tanpa sepengetahuanku ngajak aku kesini. Gue langsung nunjuk Kenzie pakai dagu, dan ayahku langsung menatap Kenzie. Kenzie, kenapa kamu ngajak Anggi kesini? Kenzie langsung terus terang ke ayah. Aku lapar Om, jadi aku sengaja ngajak dia kesini. Lagian aku juga penasaran dengan masakan Om Nasrul yang kata papa enak. Begitu ya, papa kamu memang suka sekali dengan masakan Om. Dia sering makan di sini.
Jelas ayahku yang nampak senang dengan pujian Kenzi. Kenzi, kamu mau makan apa? Ayahku berdiri untuk segera menyiapkan permintaan Kenzi. Apa aja om? Aku akan mencoba semua. Dan tiba-tiba aja ayahku dan dua karyawannya menghidangkan beberapa masakan yang dimiliki rumah makan ini ke mejanya Kenzi. Gue heran. Apa gak berlebihan semua melayani Kenzi? Ya, apa gak berlebihan makanan sebanyak ini ditaruh di sini? Gue mengeluh ke ayah karena jujur ini sih memang kebanyakan. Gak apa-apa. Ayah malah seneng kalau Kenzi suka. Kayaknya si ayah malah bangga. Terserah ayah aja deh, kata gue yang langsung mewanti-wanti Kenzi. Ken, awas ya kalau gak habis, lo mesti bayar 5 kali lipat. Diamlah Oneng. Gue mau makan. Dia gak peduli sama ucapan gue dan langsung bersiap mengambil piring untuk diisi nasi. Dan setelah mengambil nasi yang membentuk gunung itu, ia lanjut mengambil beberapa lauk ke piringnya. Setelah semuanya selesai barulah Kenzi mulai makan. Gila, gue emang udah ngerti dia tuh rakus. Tapi jujur sekarang ini, dia itu lebih rakus dari yang gue ngerti selama ini. Gue yang awalnya pengen makan banyak ceti ngambil dikit gegara, lihat kerakusan dia makan. Nih orang apa beruang sih? Udah nambah 2 piring tapi belum ada tanda-tanda buat berhenti. Di sela acara makan-makan kami, Bang Ilham datang buat nganterin es teh si Kenzi. Dia minta lagi karena udah habis. Anggi, aku beneran gak ngenalin kamu, kata Bang Ilham setelah naruh es tehnya. Gak apa-apa bang, lagian penampilanku juga udah berubah semenjak terakhir kali kesini. Wajarlah Bang Ilham gak ngenalin gue, kata gue ke Bang Ilham. Memang sih kalau dipikir-pikir, terakhir gue kesini itu kan waktu minta izin buat summer camp. Dan waktu itu penampilan gue masih gaya cowok terus rambut gue belum sepanjang sekarang. Pasti siapapun yang gak begitu deket sama gue akan langsung pangling. Jangankan Bang Ilham, gue sendiri aja juga kaget pas lihat diri gue sendiri pas ngaca. Gue tuh selalu bertanya sama diri gue gak nyangka akan jadi cewek yang begitu imut. Dan tak berselang lama, tiba-tiba aja ada Mama Widya, Papa Joe dan Inzo yang datang ke rumah makan ayah. Mama Papa, kenapa kalian kesini? Gue nanya karena kaget. Mama dan Papa berjabat tangan dengan ayah setelahnya mereka menghampiri gue dan Kenzi. Anggi, Mama kesini karena ingin makan bareng kalian. Mama tahu dari mana aku sama Kenzi ada di sini? Tanya gue yang langsung dijawab Kenzi. Dasar bodoh. Tadi kan gue udah izin sama Mama. Tentu aja mereka tahu dari gue. Kenzi lanjut makan lagi. Dan setelahnya, Mama dan Inzo duduk di meja kami untuk ikut makan. Sementara Papa malah ngobrol sama ayah. Anggi, Mama dengar ujian kamu lulus ya? Tanya Mama senang. Mama tahu dari mana? Tentu aja dari kakak. Jawabnya yang lagi-lagi dari Kenzi. Iya mah, aku lulus kok. Si Mama lalu mengambilkan makan buat Inzo. Dan setelahnya dia terus terang ke gue dan Kenzi. Baguslah Mama seneng dengernya. Karena itu kakak, kamu gak lupakan sama janji kamu. Tiba-tiba Kenzi tersedak setelah mendengar penuturan si Mama. Gue yang di sebelah Kenzi langsung bantu dia dengan ngasihin es teh yang tadi. Janji apa sih Ma? Tanyaku. Anggi, masa kamu lupa? Kakak kan udah janji kalau kamu lulus bakal pertimbangin buat nikahin kamu. Jelas Mama yang bikin gue ingat. Kenapa gue bisa lupa? Mama kan serius banget pengen jodohin gue sama Kenzi. Kenapa gue malah lakuin ini? Tahu gitu gue gak lulusin aja. Gimana kak? Kamu gak lupakan? Tanya Mama yang melirik ke Kenzi. Kenzi meneguk minumannya. Setelahnya baru bicara. Ma, kakak bilang kan bakal mempertimbangkan. Bukan berarti kak, Anggi. Kamu tenang aja, setelah lulus sekolah nanti kamu akan jadi menantu Mama. Potong Mama yang langsung memegang kedua tangan gue. Mama kayaknya gak peduli sama penjelasan Kenzi. Gimana ini Ken? Gue berbisik ke Kenzi karena khawatir sama kegirangan Mama. Udah biarin aja, tar biar gue cari solusinya. Gue yain aja lah lagian gue gak tega bikin Mama sedih kalau gue tiba-tiba nolak perjodohan itu di saat dia lagi seneng. Dan beberapa jam sudah terlewatkan. Akhirnya kita semuanya udah selesai makannya. Gue ngeri sama si Kenzi yang makan sampai 5 piring. Gak takut gemuk tuh anak. Dan selesai acara makan ini, tibalah saat yang gue tunggu-tunggu. Gue pengen Kenzi bayar tuh semua makanannya. Gue gak mau rumah makan ayah gue rugi gara-gara kerakusannya. Dan ketika mau bayar, tiba-tiba ayahku bilang ke keluarganya Kenzi buat ngegratisin makanannya. Gue langsung protes ke ayah. Yang bener aja, ayah serius mau gratisin si Kenzi. Dia tuh makannya banyak loh ya. Anggi, ayah ngerti maksud kamu. Tapi kita itu udah banyak dibantu sama keluarganya Kenzi. Anggaplah ini sebagai balas budi karena Kenzi udah bantuin kamu lulus. Dan kamu mesti ingat, kita juga udah dibolehin tinggal di rumah mereka. Kata ayahku yang ada benarnya.
Ya terserah ayah aja deh. Dan setelah itu, kami semua pamit ke ayah untuk pulang. Dan sebelum pulang, mama nyempetin waktunya buat bilang sesuatu ke gue. Anggi, mama punya hadiah buat kamu, kata mama yang terlihat sedang mengambil sesuatu di dalam tasnya. Hadiah apa sih, Ma? Aku kan lagi gak ulang tahun. Sahutku, ya anggap aja ini hadiah buat Anggi, karena udah lulus ujian tryout demi mama. Dia nyodorin ke gue selembar kertas. Nampaknya itu tiket sih. Gue menerimanya dan lalu bertanya, ini apa, Ma? Itu tiket buat nonton event musik di ISBSD minggu depan. Nanti kita sama-sama nonton ya. Gue mengangguk senang mengetahui ini adalah tiket konser. Gak nyangka mama kok baik banget ke gue. Gue lulus ujian tryout aja, dikasih hadiah tiket konser. Gimana kalau gue lulus di ujian nasional nanti? Jangan-jangan mama mau ngasih gue hadiah mobil. Hahaha, boleh dong, gue menghayal. Dan selesai dari rumah makan ayah, gue kembali bonceng Kenzi buat pulang. Sebenarnya gue mau nebeng mobilnya papa. Akan tetapi gak dibolehin sama Kenzi karena mesti nemenin dia latihan basket. Ya terpaksa deh, gue bonceng si Kenzi lagi. Dan sesampainya di rumah, sesuai janji gue ke dia, sore itu gue nemenin Kenzi latihan basket. Gue masih bingung, dia kan udah jago. Ngapain mesti latihan basket sama gue? Dia kan tahu teknik basket gue tuh jauh di bawahnya. Dan saat itu gue jalan ke tempat dia yang lagi pemanasan push up di tengah lapangan basket di rumahnya. Gue nanya, Ken, emang lo mau latihan apa sih sampai butuh gue buat citi lawan tanding lo? Kenzi berdiri setelah menyelesaikan pemanasannya dan setelahnya dia menjawab, bukan lawan tanding. Gue butuh orang buat mengoper bola ke gue. Oneng lo bisa kan melakukannya? Gue mengangguk karena bisa. Tapi untuk apa, Ken? Gue mau mempercepat syuting gue, ujarnya yang langsung ku mengerti. Dan sore itu selama 1 jam, gue bantuin Kenzi buat melatih teknik menembaknya. Ternyata latihan itu ia lakukan agar bisa menembak lebih cepat dan akurat. Gue sih ikutin aja instruksinya. Orang kerjaan gue cuma ngoper bola doang. Dan si Kenzi tuh niat banget latihan bareng gue. Dia udah nyiapin banyak bola buat latihan menembak. Kayaknya dia tahu gue akan protes kalau cuma pakai 1 bola. Kalau banyak gini kan gue nggak perlu capek-capek mungutin 1 bola. Hingga tak terasa, kita selalu melakukan latihan ini selama 3 hari. Dan selama itu latihan yang kita lakukan nampak gak sia-sia. Tembakan Kenzi sekarang semakin cepat dan untuk keakuratannya masih perlu ditingkatkan. Ya namanya juga latihan. Gak bisa seinstan itu untuk langsung sempurna. Oneng, makasih ya lo udah nemenin gue latihan, kata Kenzi di tengah istirahatnya. Ken, gue gak mau terima permintaan makasih lo kalau lo belum nyempurnahin teknik lo ini. Tolak gue. Kenzi tertawa setelah mendengar kata-kata dari gue. Lalu mau lo apa? Gue mau lo menang. Gue pengen lo menang di pertandingan nanti biar usaha gue yang bantu lo latihan ini gak sia-sia, kata gue memintanya. Dia tersenyum menatap gue. Lo tenang aja, Oneng. Gue pastiin gue akan menang. Maaf ya guys, ceritanya bersambung. Tapi tenang aja, kita akan segera mengupdate cerita selanjutnya. Jangan lupa buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan klik tombol merah yang bertuliskan subscribe itu. Oke, makasih buat yang udah dengerin cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye!